Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita dari nikmat iman dan nikmat sehat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan salawat kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya ingin sedikit sharing kepada teman-teman sekalian apa itu takdim dan takhir. Oke, untuk takdim berasal dari kata qadim yang berarti mendahului, menyegerakan, kemudian kata qadim mengalami perubahan wazan atau afiksasi dengan menambahkan satu huruf pada ain fi'ilnya infix dengan cara mentasdidkannya sehingga mengalami transformasi makna dari mana mendahului atau menyegerakan menjadi mendahulukan, mendatangkan, memilih atau lebih menyukai. Dan sedangkan takhir berasal dari kata akhir, merupakan antonim dari kata takdim. Kata juga mengalami afiksasi dengan menambahkan satu huruf pada ain fi'ilnya sehingga menjadi akhir yang berarti penundaan, penangguhan, dan perlambatan. Maka kata takdim dan takhir keduanya adalah berasal dari kata kerja yang dibendakan masdar. Dalam terminologi ilmu balaghah, takdim dan takhir lebih terkonsentrasi pada ketinggian uslub, gaya bahasa yang berpengaruh besar pada keindahan rasa bahasa dengan menampilkan bahasa dalam bentuk makna yang sempurna sesuai situasi dan kondisi. Olehnya itu, ia merupakan seni bahasa yang paling unggul dalam menyingkap perasaan jiwa dan mengukur kedalamannya. Takdim dan takhir yang dimaksudkan dalam kaidah ini adalah mendahulukan atau mengakhirkan satu lafaz atau ayat yang satu dari satu lafaz atau ayat yang lain, atau dari satu lafaz atau ayat yang lain, atau memposisikan suatu lafaz sebelum posisinya yang asli atau sesudahnya untuk memperlihatkan kekhususan, keutamaan dan urgensi dari lafaz tersebut. Nah, ada fungsi takdim dan takhir yang itu menghindari kesalahpahaman, memberi makna pengkhususan, menunjukkan betapa pentingnya yang didahulukan. Penekanan mengundang rasa takut, keindahan nada susunannya. Oke, untuk menghindari kesalahpahaman seperti berkata seorang mukmin dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya dalam Quran surah Ghafir ayat 28, seandainya kalimat al-Fir'aun atau keluarga Fir'aun diletakkan sebelum menyembunyikan iman, maka mungkin ada orang yang memahami ayat itu dalam arti yang bersangkutan menyembunyikan imannya dari keluarga Fir'aun saja, sedangkan apa yang dimaksud di sini adalah menyembunyikannya dari siapapun. Oke, untuk memberi makna pengkhususan seperti jika ayat ini diterjemahkan tanpa memperhatikan penampatan objek, hanya sekedar pengetahuan tentang makna kata demi kata, maka bisa saja ada yang menerjemahkannya dengan engkau yang kami sembah dan kepadamu kami mohon pertolongan, tetapi yang menyadari sebab didahulukannya objek pada ayat itu sebagai mengandung makna pengkhususan, maka dia akan menerjemahkannya dengan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, yakni bukan kepada selain engkau ya Allah. Nah, menunjukkan betapa pentingnya yang didahulukan seperti ucapan Nabi Muhammad alaihissalam yang direkam Al-Quran ketika menghadapi kaumnya yang meminta agar dibuatkan pula berhala untuk disembah sebagai Tuhan. Nabi Musa alaihissalam berucap, dia, Musa berkata kepada kaumnya, apakah aku mencarikan untukmu Tuhan selain Allah, padahal dialah yang telah melebihi kamu atas segala umat pada masa itu. Quran Surah Al-A'raf ayat 140. Penekanan seperti firman-Nya dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 116 yang bermaksud menekankan tentang siapa pelakunya. Apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Mengundang rasa takut seperti, dan apabila neraka jahanam dinyalakan atau sebaliknya untuk mengundang kerinduan seperti lanjutan ayat di atas. Dan apabila surga didekatkan. Quran Surah At-Takwir ayat 12-13. Keindahan nada susunannya seperti Allah berfirman, tangkap dia lalu belenggu tangannya ke lehernya. Kemudian masukkan dia ke dalam neraka Jahim, kemudian belit dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
Surah Al-Haqqah ayat 30 sampai ayat 32. Kayak untuk kesimpulannya, takdim dan takhir adalah salah satu dari sekian banyak cara untuk memahami isi dan rahasia kandungan Al-Quran. Dan bila dilihat dari definisinya, takdim dan takhir itu merupakan kaidah dasar ilmu bahasa sebagaimana dipahami dalam pandangan ulama nahwu, ulama balaghah, serta ulama lainnya. Menurut ulama nahwu, sebagaimana diungkap oleh Mustafa Al-Ghaliyi, bahwa takdim dan takhir adalah mendahulukan kedudukan mubtada sebagai mafhum alaih subjek dan mengakhirkan khobar sebagai makhum bih predikat, dan kedua bentuk tersebut terkadang didahulukan atau diakhirkan sesuai kehendak pembicaranya. Sedangkan menurut yang lain seperti ulama balaghah dan tafsir misalnya Az-Zarkasi, bahwa takdim takhir merupakan gaya bahasa atau uslub balaghah yang lebih mementingkan pemakaian kata-kata atau kalimat sehingga menjadi susunan kalimat yang indah dan menarik. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.